Film ini menceritakan tentang seorang agen Carter yang berusaha mengambil kembali sistem kendali data yang disebut dengan hati yang tengah dicuri oleh mantan agen intelijen. Mampukah sang agen melakukannya? Inilah film Heart of Stone. Film diawali dari sebuah pegunungan salju di Alpine Arena, Italia. Di sana terdapat bar yang cukup ramai, di mana tempat ini merupakan wilayah terpencil yang dijadikan sebagai kawasan wisata. Di dalam keramaian itu, sebuah tim rahasia dari agen MI6 yang terdiri dari 4 orang, yaitu Stone, Parker, Bailey, dan Young. Mereka sedang melakukan sebuah operasi dengan misi untuk menangkap bandar senjata paling dicari di Eropa bernama Mulpaney, yang mana ketika helikopter yang ditumpangi Mulpaney mendekat, para agen tersebut segera bersiap untuk menangkapnya karena selama 3 tahun terakhir dia tidak pernah terlihat. Adding names and faces to the guest list. Agar dapat masuk menjadi salah satu tamu dalam pertemuan Mulpaney, Stone berusaha meretas sebuah jaringan untuk memindai nama serta wajah Parker dan Young ke dalam daftar tamu. Namun masalah muncul di mana tiba-tiba jaringan terputus karena sistem telah dimatikan, dan agar rencana mereka tidak berantakan, Stone harus bisa terhubung kembali dengan perangkat internet. Maka untuk mendapatkan akses jaringan tersebut, Stone berencana untuk meretas ponsel salah satu petugas jaga bar itu, tetapi harus dari jarak yang cukup dekat, sehingga Stone harus keluar dari mobilnya untuk mendekatinya. How close? 10 feet? Meski Young telah melarang Stone untuk tidak keluar dari mobil karena dia bukanlah agen lapangan, tetapi hal itu tetap dilakukan karena hanya itulah satu-satunya cara yang dimiliki. Kemudian Stone segera memasuki bar dan berpura-pura untuk bermain blackjack di dekat petugas tersebut. Setelah itu Bailey melakukan miss call ke ponsel petugas itu sehingga Stone dapat mengakses ponselnya. Namun petugas tersebut sempat curiga dengan tingkah Stone sehingga mendekatinya, tetapi dengan cerdik Stone segera memperlihatkan sebuah panduan bermain blackjack di ponselnya. Akhirnya mereka dapat terhubung kembali dengan internet, kemudian melacak posisi Mulpaney yang baru saja melewati dapur menuruni tangga. Parker dan Young dengan cepat menuju di mana lokasi pertemuan Mulpaney, dan bersamaan itu Stone juga telah selesai untuk memindai pengenalan wajah mereka ke dalam sistem sehingga dapat melewati penjaga pemeriksaan. Di dalam sana rupanya dijadikan sebagai tempat judi khusus yang sangat rahasia karena permainannya adalah memprediksi jumlah jasad yang berhasil dibunuh, di mana mereka dapat menonton secara langsung sebuah operasi militer dari misi Navisil Amerika Serikat yang mana mereka dapat meretas jaringan kemiliteran Amerika. Hal itu membuat Stone kagum dan sangat yakin bahwa peretasnya adalah orang yang sangat hebat. Okay, Dr. Yang. Setelah melihat keberadaan Mulpaney yang sedang asik menonton di salah satu meja, yang bergerak mendekatinya untuk menyuntikkan zat kimia kepadanya, namun salah seorang pengawal menyadari pergerakannya. Hal tersebut dengan cepat menimbulkan keributan. Sebagai langkah penyelamatan, anak buahnya segera membawa Mulpaney kabur dari tempat tersebut, sementara Parker dan Young harus menghadapi beberapa anak buah Mulpaney. Setelah berhasil melumpuhkannya, Parker segera mengejar Mulpaney, sedangkan Young akan melawan musuh yang tersisa di tempat itu. Stone lalu memandu Parker ke sebuah koridor dan menyuruhnya agar bersiap karena beberapa waktu lagi lampu akan dipadamkan. Maka Parker memasang kacamata anti malam lalu menyerang Mulpaney beserta anak buahnya di tengah kegelapan tersebut. Setelah berhasil menangkap Mulpaney, Parker segera menggeretnya keluar bar melalui sebuah tangga.
Akan tetapi di tengah aksinya itu, secara tiba-tiba suara seorang wanita asing masuk ke jalur komunikasi mereka, di mana wanita itu mengetahui kalau mereka semua adalah agen MI6, sekaligus mengingatkan agar mereka semua supaya lebih pandai untuk bersembunyi. Karena jalur komunikasi telah bocor, maka mereka menyusun rencana kedua di mana memutuskan jalur komunikasi dan akan bertemu di bawah. Dan ketika Stone akan pergi dari bar, secara tak sengaja melihat pemilik suara asing tersebut yang bersulang dari jauh kepadanya. We're not done yet. Sementara itu Parker terus menyeret Mulpaney, kemudian membawanya masuk ke kereta gantung untuk menuruni bukit. Bersamaan itu pasukan Mulpaney mulai berdatangan menuju stasiun di mana kereta gantung akan berhenti. Hal tersebut membuat Parker terjebak, sehingga mereka semua harus segera ikut turun secepat mungkin agar dapat membantu Parker. Maka Bailey segera menjemput Stone dan Yang untuk membawanya turun, tetapi saat akan menaiki mobil, Stone terjatuh karena kakinya terkilir, maka menyuruh Bailey serta Yang untuk meninggalkan dirinya. I'll be fine. Stay put. Namun ternyata hal itu adalah hanya trik Stone, karena setelah Yang dan Bailey pergi, dia menghubungi seseorang bernama Jack untuk membantunya memprediksi. Dari komunikasi mereka itu, kita mengetahui kalau Stone memiliki sebuah kode nama 9 hati yang nanti belakangan kita semakin tahu dengan siapa Stone sesungguhnya bekerja. Jack kemudian membantu Stone untuk memprediksi dengan sebuah alat canggih yang diberi nama Hati, yang mana saat itu Hati memprediksi kalau tim MI6 akan terlambat untuk tiba di kaki bukit, serta Parker 93% kemungkinan akan mati dan Mulpaney akan kabur kecuali tim Carter ikut terlibat. The charter intervenes. 50 meters away over the handrail to your right. Maka untuk menuruni bukit tersebut, Stone membutuhkan sebuah parasut, sehingga Jack mengarahkannya untuk melompat sebuah pagar di bagian kanan. Dan sebelum beraksi, Jack tak lupa mengingatkan Stone agar penyamarannya jangan sampai terbongkar. Setelah itu Stone melompati pagar lalu terjun, kemudian mengambil sebuah parasut milik seseorang yang sedang tergeletak di sana. Jack terus mengarahkan Stone ke jalur aman agar dapat sampai ke stasiun kereta gantung, tetapi karena posisi Stone yang sangat rendah sehingga membuat parasutnya tersangkut pada sebuah kabel. You can pick up a snow bike. Sementara Parker yang sempat lengah karena suara petasan diserang oleh Mulpaney, sehingga terjadi perkelahian di dalam kereta gantung. Sedangkan Bailey dan Yang berusaha melewati truk besar yang menghalangi jalannya. Setelah Stone berhasil melepaskan diri dari parasut, dia kemudian mengambil sebuah motor seseorang yang kebetulan lewat, lalu melanjutkan perjalanannya untuk turun. Di sisi lain, para pasukan Mulpaney sedang mempersiapkan senjata untuk melakukan penembakan, sedangkan Parker masih adu pukul dengan Mulpaney. Jack terus memandu Stone, termasuk memberitahukan kalau saat itu Bailey dan Yang sedang berada di kanannya, sembari mengingatkannya lagi agar penyamarannya jangan sampai diketahui karena tim Carter cukup susah untuk menyusupinya masuk ke dalam MI6. Selanjutnya Jack memberitahukan kalau pasukan Mulpaney ada 6 orang dengan beberapa senjata yang telah disiapkan. Get away from them. Take the path to your right. Salah satu anak buah Mulpaney yang sedang bersiap menembak Parker langsung ditabrak oleh Stone, yang kemudian menyebabkan beberapa anak buah yang lainnya segera terjatuh setelah terkena efek pecahan kaca dari mobil yang tertabrak oleh motor Stone yang terlempar. Jack lalu mematikan lampu dan Stone mulai menyerang musuhnya satu persatu hingga seluruhnya tewas. Jack selanjutnya menyuruh Stone untuk segera menyembunyikan mayat anak buah Mulpaney agar tak diketahui oleh tim MI6.
Parker akhirnya mendarat di stasiun kereta gantung disusul oleh Yang dan Bailey, yang mana keduanya heran dengan tidak adanya anak buah Mulpaney. Setelah itu Parker dan Bailey segera mengangkat Mulpaney untuk membawanya ke dalam mobil, namun Mulpaney tiba-tiba terjatuh dengan mulut yang sudah berbusa, yang pada akhirnya dinyatakan tewas. Sembari mengurus mayat Mulpaney, mereka berencana kembali ke puncak untuk menjemput Stone. Bastard. Grab a leg. We have to get back up the mountain. Beberapa hari kemudian di kota London, Inggris, seorang petinggi MI6 memberitahukan mereka tentang Menteri Pertahanan dan Perdana Menteri Italia yang sangat murka karena tewasnya Mulpaney akibat Parker yang salah menyuntikkan zat. Orang tersebut tampak kecewa dengan kematian Mulpaney karena hanya dia satu-satunya yang dapat dimanfaatkan. Selain itu, orang itu juga memberitahukan bahwa mereka memiliki target baru soal peretasan yang terjadi pada sistem kemiliteran terkuat, termasuk sistem MI6, yang mana Stone menduga jika gadis yang dia lihat di bar waktu itu adalah pelakunya, yang mana saat ini sedang dilakukan pelecehan namun belum mendapatkan hasil apapun. Setelah memerintahkan untuk segera membuat laporan, orang tersebut keluar dari ruangan. You can all concentrate on your admin. Sandra. Lalu di sebuah bar sambil menghabiskan waktu malam dengan minum-minum, mereka membicarakan tentang perempuan peretas, di mana Bailey mencurigai kalau dia adalah salah satu agen mata-mata tim Carter yang terkenal sebagai agen terbaik dalam menjaga perdamaian. Tetapi hal itu langsung terbantahkan ketika muncul pertanyaan kenapa mencoba mengganggu operasi mereka. Beberapa saat kemudian Stone pamit lebih awal untuk pulang. Jet lag. There's a 1-hour time difference. Dan setibanya di rumah, Stone masih penasaran lalu membuka rekaman kamera untuk menganalisis perempuan peretas, akan tetapi hasilnya belum mendapati apapun. Keesokan paginya, Parker menemui Stone di sebuah kolam renang, di mana Parker mencoba menggoda Stone untuk membocorkan informasi tentang gadis peretas karena Parker tahu bila Stone memiliki informasinya, yang mana Stone yakin kalau dia adalah agen baru karena jika agen lama pasti mereka telah mendengar aksi-aksinya sebelumnya. Namun saat ditanyai dengan siapa gadis tersebut bekerja, Stone berusaha menghindari Parker dengan mengatakan sedang ada janji makan. Brunch date. Ternyata janji yang dimaksud Stone adalah sebuah pertemuan di markas tim Carter yang mereka sebut sebagai markas tim hati. Stone yang diberi kode nama 9 hati kemudian disambut oleh seorang pria bernama Ipo, lalu menjelaskan kepadanya kesibukan tim Carter pagi ini, yang mana telah menangani 3 ancaman teroris, di mana 8 hati sedang ditugaskan untuk menangani teroris di Paris, lalu 6 hati menangani ancaman insiden internasional di Laut Cina Selatan, sementara tim wajib menangani peretas jaringan listrik Amerika Utara. 8 Hearts is on site now. Di markas tersebut, Stone juga bertemu dengan Jack dan disambut oleh Nomad yang merupakan atasannya yang berkode raja. Nomad tak lupa memuji kinerjanya saat operasi di Italia. Lalu setelah itu, dengan big data yang hati miliki, Jack berhasil mendapatkan identitas gadis peretas kalau dia bernama Kea Dhawan yang berasal dari Pune, India Barat, dan merupakan seorang yatim piatu sejak 8 tahun yang sangat jenius dalam bidang IT. She's 22 now. Of blood. She knew about Mulvaney's gambling habit. Di mana dia pernah belajar pemrograman pada sebuah kelompok bernama Niam Karche yang merupakan investor di bidang farmasi yang saat itu memiliki bisnis di Pune dan membuka kursus IT untuk anak tidak mampu. Tetapi tak lama kemudian Kea dan Niam berpisah jalan setelah itu menghilang. Lalu sekarang Kea banyak bergaul dengan para kriminal yang secara kebetulan dia mengetahui tentang Mulvaney yang hobinya berjudi sehingga dia memancingnya untuk muncul. Di mana Mulvaney terobsesi dengan senjata baru, yaitu sebuah komputer kuantum canggih yang dapat meretas apapun dan dimanapun. Dan hati memprediksi jika Kea saat ini sedang menuju Lisbon untuk pembukaan klub Maurice. To hack into our comms feed on the mountain.
She revealed Maka Nomad telah menyusun strateginya yang mana lokasi Kea akan dibocorkan ke tim MI6 sehingga dalam 24 jam misinya akan dilanjutkan. Tetapi analisa Stone melihat semuanya cukup janggal karena saat misi di Bukit Italia, Kea meretas komunikasi mereka sementara di lain sisi dia menunjukkan wajahnya kepada Stone. Tetapi Jack yang sangat yakin dengan prediksi hati yang memiliki kecerdasan buatan yang hampir sempurna tidak mau berspekulasi apapun karena apapun prediksi hati itulah keyakinannya, sehingga Nomad menyuruh Stone untuk mengikuti saja prediksi hati dan melanjutkan misinya untuk ke Lisbon, sekalian mengingatkan Stone tentang pentingnya setiap misi The Carter sehingga melarangnya untuk membangun hubungan mesra dengan agen MI6. I'm undercover. This is just part of it. Your target is the one. Setibanya di rumah, Stone mencoba untuk menghubungi Kea melalui pesan rahasia yang tak lama kemudian pesan tersebut diterima, bahkan sempat video call meski hanya beberapa detik tanpa obrolan. Kemudian setelah itu Stone mengirimkan pesan untuk mencari tahu alasan Kea mengangkat gelas ke arahnya saat di bar. Kea pun membalas bahwa supaya Stone tahu kalau dia sedang mendatangi pesta siapa. Stone tak lupa mengingatkan Kea dengan mengatakan kalau yang dia lakukan bukanlah permainan, dan ketika Stone bertanya apa yang diinginkan Kea menjawabnya hanya dengan mengatakan kalau Stone akan segera tahu. Setelah itu pesan pun terkunci. Keesokan harinya, para agen MI6 setelah melakukan perjalanan panjang akhirnya tiba di Lisbon, Portugal. Get out in a couple of hours. Saat mereka menikmati musik di rumah istirahatnya, tiba-tiba mereka dilempari bom lalu kemudian disusul dengan serangan dari sekelompok orang bersenjata dan terjadilah tembak-menembak. Yang berusaha melakukan perlawanan, tetapi rupanya musuhnya cukup kuat sehingga sangat kewalahan. Sementara itu Stone yang awalnya berniat untuk kabur dengan menghubungi Jack untuk memberinya petunjuk jalur pelarian, tetapi kemudian diurungkan karena melihat Yang dan Bailey yang situasinya telah terpojok. Jack, please! No, at best to break cover most. Meski Jack berusaha untuk mencegahnya agar tidak kembali melawan musuh karena hal itu akan membuat penyamarannya sebagai agen Carter terbongkar dan menyuruhnya supaya secepatnya pergi dari sana, tetapi Stone tidak memperdulikan saran Jack, bahkan memilih memutuskan komunikasinya dengan Jack lalu kembali bergabung dengan rekan-rekannya menghadapi musuh yang menyerang. Stone kemudian menerjang dua musuhnya di dekat jendela. Setelah itu membantu yang sudah tidak mampu melawan hingga berhasil membuat lawannya pingsan karena kepalanya terbentur meja. Mereka semua segera kabur karena semakin banyaknya musuh yang menyerbu, dan berkat benda sebentuk remote, Bailey mendapatkan sebuah mobil yang dapat dibajak, sehingga dengan mobil itulah mereka berusaha menjauh dari kepungan. Move over, I've got this. The second. Tetapi rupanya para musuhnya tidak mau melepaskan mereka begitu saja sehingga mengejarnya dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Stone terus membawa mobil tersebut agar bisa menjauh dari pengejaran hingga tiba di pusat kota Lisbon. Dan dua mobil terakhir yang mengejar mereka berhasil dilumpuhkan dengan menyenggolnya hingga menabrak pagar jembatan. Setelah lolos dari situasi menegangkan tadi, mereka kemudian berhenti di sebuah tempat yang sepi. Yang melihat seluruh aksi Stone barusan mulai penasaran siapa dia sesungguhnya sehingga mendesak Stone untuk menjelaskannya. Yang mana tanpa sadar Stone mengakui diri sebagai salah satu agen The Carter yang juga mengincar Kea. But we all want the same thing.
Mendengar itu, Parker lalu menembak Young dan Bailey hingga tewas, kemudian menyampaikan kepada Stone kalau bukan hanya dia yang mempunyai rahasia. Stone lalu menyerang Parker, namun di tengah perkelahian itu, Stone terkena sayatan anak pisau Parker yang beberapa lama kemudian membuat tenaganya melemah karena rupanya pada ujung pisau Parker menaburinya racun. It's the spot. And for you people, Stone. Then fate brings you Dan pada kesempatan itu Parker jelaskan kalau dia dan Kea telah mengetahui bila salah satu The Carter menyusupi MI6, di mana awalnya dia mengira kalau orangnya itu adalah Young. Rupanya selama 6 tahun ini Parker telah berupaya untuk mencari jaringan The Carter. Pada kesempatan itu Parker juga menjelaskan tentang Mulvaney yang mana mereka sama-sama tidak menyukai teknologi dan lebih senang menyimpan semua data dalam otaknya. Dan ternyata Parker dan Kea telah mengatur kejadian di bar waktu itu, di mana dengan cara itu memancing Mulvaney keluar karena Parker sangat membutuhkan informasi tentang hati. Makanya ketika mereka berada di kereta gantung di bawah ancaman Parker, Mulvaney dengan terpaksa menjelaskan kepadanya kalau hati adalah sumber kekuatan The Carter, yang mana merupakan senjata paling kuat yang tak disadari siapapun karena kemampuannya meretas apapun, termasuk listrik, perbankan, sistem militer, pemerintahan, farmasi, bahkan rahasia manusia. Dengan akses triliunan data yang disimpannya, akan mampu memprediksi masa depan dengan sangat akurat. Hati adalah pengetahuan sekaligus kekuatan yang dapat mengendalikan semua sendi kehidupan umat manusia. Maka dengan menguasai hati sama artinya dengan menguasai dunia. Dan keberadaan hati tersebut hanya diketahui oleh The Carter. Guy, who needs to steal a nuclear? It's only a charter member could tell you. Setelah mendapatkan informasi penting tersebut, Parker memberikan Mulvaney racun sianida sehingga tewas dengan mulut berbusa seperti di awal film. cyanide. Begitu selesai menjelaskan semuanya kepada Stone, Parker menyuntikkan sebuah benda di lengan Stone, setelah itu beranjak pergi. Tak lama kemudian Stone masih dapat diselamatkan oleh tim The Carter berkat sensor dari kartu 9 hati yang terselip di dalam saku celananya. Dalam keadaan setengah tersadar, Stone telah berada di ruang perawatan. Bersamaan dengan itu, alarm bahaya terdengar menandakan bahwa data The Carter sedang diretas. Jack! We've been breached. How? Setelah dilakukan pengecekan dengan sesama, ternyata sinyal itu berasal dari dalam bangunan. Stone yang menyadari itu segera mencongkel benda yang disuntikkan Parker ke dalam tubuhnya, kemudian menghancurkannya. Stone! Peretasan tersebut berlangsung selama 45 detik. Beberapa data masih dapat dikendalikan, termasuk loker yang merupakan tempat penyimpanan hati yang berada di ketinggian. Walaupun ada hampir 100 percobaan mengakses ke dalamnya. Club's team are analyzing the data, but it looks like our security... Know what they've done. We have no idea what they're capable. Tindakan ceroboh Stone itu membuat Nomad dengan sangat terpaksa harus mencopotnya dari agen The Carter karena penyamarannya yang terbongkar. Akibatnya beberapa hal rahasia juga ikut terbongkar, termasuk mereka yang dijuluki para raja. You blew your cover. If you'd left when... I'm standing you down, Rachel. God, the king's quite rightly... Don't know if you can be trusted. Setelah Stone meninggalkan markas di dalam sebuah bus menuju rumahnya, Kea menelponnya melalui ponsel salah satu penumpang bus. Dengan setengah mengejek, Kea menyapa Stone yang baru saja dikeluarkan dari The Carter. Tetapi Stone balik mengancam jika dia akan menangkap Kea, sembari memberitahukan kematian Bailey dan Young adalah ulahnya. Well, I told you this wasn't a game, Kea. I'm coming for you. Sementara di dalam sebuah ruangan, 4 orang yang dijuluki para raja melakukan pertemuan, termasuk di antaranya Nomad. Mereka membicarakan tentang identitas Parker yang ternyata merupakan mantan agen intelijen. Extremely hard on some very old friends for the out whole villages trying to stamp out dissent. Parker pernah melakukan operasi di chestnya bergabung dalam tim MI6, namun karena situasi yang membahayakan, akhirnya The Carter atas perintah salah satu raja tersebut melepaskan drone untuk mengakhiri semua. We had a drone that was stationed over.
We made it look like a rebel force. Mereka memanipulasi seolah itu berbuatan para pemberontak. Anggapan mereka semua tim MI6 tewas, namun ternyata Parker mampu bertahan hidup. Hal tersebut mengasumsikan bahwa Parker mengetahui jika bom itu berasal dari The Carter. Jadi Parker ingin menghancurkan The Carter untuk balas dendam. That wasn't the plan. You stick to the tech. Di tempat berbeda, Kea dan Parker bersama timnya sedang menuju Senegal. Di tengah perjalanannya, Kea memprotes Parker yang telah membunuh Bailey dan yang sebab itu bukanlah rencana awalnya. Kea mulai menyadari seberapa serius akibat dari perbuatannya. Sementara itu, Stone menerobos masuk ke dalam rumah Bailey seolah melepas rasa bersalahnya, lalu tanpa sengaja melihat komputer Bailey yang kemudian dia teringat kalau beberapa waktu lalu pernah berkontak dengan Kea saat berada di dalam bus tadi. Dan Stone yakin kalau Kea pasti meninggalkan jejak dari kamera yang digunakan. Setelah Stone melakukan beberapa tindakan, akhirnya dapat menemukan alamat DNS yang Kea pakai untuk menghubunginya. Maka dari sanalah Stone mengetahui tujuan Kea yang sedang menuju Afrika. Hal itu membuatnya sangat kaget karena di sanalah tempat pusat penyimpanan data The Carter yang mereka sebut dengan hati, yang mana tersimpan di dalam sebuah loker dan selalu berada di ketinggian. Ya, kayak satelit gitu ya, gengs ya. No one has. Mama Have about 8 minutes to get in, take the heart, and get out again. Setelah berhasil menurunkan loker dari ketinggian dengan menggunakan helikopter yang mereka sewa, Kea dan Parker akhirnya sampai ke loker pada ketinggian 40.000 kaki. Dan secara tiba-tiba Jack menyadari kalau sistemnya tengah diretas dan tidak bisa lagi diakses. Sementara Kea dan Parker berhasil masuk ke dalam loker, di lain sisi Stone tanpa sepengetahuan tim The Carter juga menyusul untuk mengejar mereka. Sedangkan Jack dan Nomad mulai menyadari jika yang dia lihat pada layar itu adalah Stone. Go in closer. It's Stone. Stone berhasil mendaratkan diri di badan loker lalu menyusul masuk ke dalam loker untuk mencegah Parker dan Kea. Sementara Kea meretas sistem Parker menghalangi Stone dengan berduel. Karena kemampuannya luar biasa dalam meretas sistem, Kea dengan mudah berhasil mencuri hati sehingga seluruh sistem dalam kendali Kea sekarang. Setelah itu, Parker dan Kea segera keluar dari loker, sementara Stone juga belum menyerah untuk mengejar mereka. Dan ketika loker meledak dengan sekuat tenaga, Stone berlari dan berhasil menggapai tali yang berada di helikopter Parker. Tak hanya itu, Stone juga berhasil menangkap Kea lalu memutus tali tersebut sehingga mereka berdua terjatuh hingga mendarat di sebuah gurun. Mereka berdua berjalan menyusuri gurun pasir Senegal. Di tengah perjalanan mereka berdebat di mana tujuan Kea melakukan semua ini, untuk membalaskan kematian orang tuanya yang ternyata dijadikan sebagai objek uji klinik oleh kelompok Niam Karche. Dan untuk menutupi ulahnya itu, dia mengadopsi Kea seolah-olah membantu sehingga berhasil tak diketahui orang. Dan kemudian bekerja sama dengan Parker yang ingin menghancurkan The Carter. Sehingga Kea dengan polos mengikuti Parker tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari semuanya. Beberapa waktu kemudian, setelah cukup jauh berjalan, mereka lalu dijemput oleh seorang wanita yang telah dibayar Parker menggunakan sebuah truk. Dalam perjalanannya itu, Stone menempelkan alat pelacak ke celana Kea. Setibanya di perumahan penduduk, Stone langsung diserang sekelompok pria bersenjata yang ternyata mereka ini juga telah dibayar. Namun dengan kecepatannya, Stone terus berlari dari pengejaran dan akhirnya selamat setelah melompat ke laut.
Sementara itu, Kea diamankan dan betapa kagetnya ketika melihat wanita yang menjemputnya itu ditembak karena keberhasilan Stone untuk kabur. Kea nampak semakin menyadari konsekuensi dari perbuatannya itu. Stone akhirnya terdampar di tepi pantai dan dijemput oleh agen dengan identitas 6 hati yang selanjutnya membawa Stone menggunakan pesawat kargo tua. Dari dalam pesawat, Stone berkomunikasi dengan Nomad lalu mengirimkan alat pelacak yang ditempelkan pada celana Kea. Dari pelacakan tersebut, mereka sedang berada di Islandia. Nomad segera mengirim tim keriting untuk menyerang lokasi Parker, sementara Stone segera menyusul mereka. Sedangkan Nomad bersama timnya harus berpindah markas ke sebuah basement di dekat London karena markas lama telah diretas. Well, Melihat arah pelacakan, Jack menduga kalau Parker akan menuju ke Universitas Reykjavik karena di sana terdapat laboratorium dengan jaringan yang cukup lengkap. the tracker's heading straight for it. Sementara di lain sisi, Kea dan Parker telah tiba di markas. Mereka lalu menyambung hati dengan sistem mereka. Seluruh sistem kemudian dengan segera bekerja. Sementara itu, Stone baru saja mendarat lalu kemudian dengan sebuah motor mewah meluncur menuju lokasi alat pelacak. Kea mulai mengakses informasi dari data hati. Dia dapat menemukan data Niam yang memanfaatkan Raja Jelata dalam operasinya. Kea juga berhasil mendapatkan data para pendosa yang dimaksud. Semua berjalan seperti yang dicita-citakan sejak awal. Namun Parker mulai juga menjalankan misi terselubungnya. Dia melacak keberadaan para raja. Pertama, lokasi Raja Wajik, mantan CIA yang kebetulan sedang berada di dalam lift. Parker lalu memerintahkan untuk menjatuhkan liftnya. Hal itu membuat Kea sangat kaget. Keberadaan Raja Keriting menyusul ditemukan, di mana baru saja mendaratkan pesawat di Islandia bersama pasukannya untuk menyerbu lokasi Parker. Selanjutnya, Parker mencari keberadaan Raja Sekop dan secara bersamaan mendapati keberadaan Raja Hati julukan Romat yang sedang berada di dalam bunker. Parker memberi perintah untuk menghabisi mereka. Menyadari hal tersebut, Kea mulai protes bahwa hal tersebut bukanlah kesepakatan awal, di mana kesepakatannya Parker hanya akan membongkar The Carter tanpa ada tindakan pembunuhan. Untuk membunuh Nomad dan seluruh tim hati, Parker mulai menutup pintu bunker untuk mengurung mereka di sana tanpa akses udara dan hanya memiliki persediaan oksigen selama 1 jam saja. Melihat Parker yang tidak segan membunuh orang, Kea pada akhirnya memilih berubah haluan, kemudian diam-diam mengunggah data untuk memadamkan kerja sistem hati. Setelah itu, tanpa sepengetahuan Parker menghubungi Stone untuk memberitahukan jika petunjuk alat pelacak itu adalah jebakan dan mengirimkan lokasi mereka sesungguhnya. I'll leave a back door open. Sesuai apa yang diinformasikan Kea, Stone segera menghubungi Raja Keriting yang saat itu bersama pasukannya tiba di bagian gudang kampus untuk mengikuti alat pelacak agar menarik mundur pasukannya. Namun hal itu telah terlambat karena di dalam mereka tidak menemukan siapapun kecuali hanya sebuah kursi dan alat pelacak yang kemudian disusul dengan sebuah ledakan hebat. Setelah sistem hati itu tiba-tiba berhenti bekerja, Parker baru menyadari kalau Kea tidak ada di tempatnya sehingga mencari lokasi persembunyiannya. Sementara di dalam bunker, Nomad dan timnya yang tengah berupaya mencari jalan keluar untuk menyelamatkan diri dari isolasi, kemudian memiliki ide untuk menghubungi Stone melalui telepon duduk, yang mana pada saat yang sama dering telepon tersebut membangunkan Stone dari pingsannya karena guncangan ledakan bom dahsyat tadi. Nomad sampaikan kalau Stone memiliki waktu 50 menit untuk menyelamatkan mereka dari dalam bunker, begitu juga untuk mengakhiri semua kekacauan yang telah terjadi. Lalu Stone meluncur menuju lokasi yang dikirimkan Kea menggunakan motornya dengan kecepatan tinggi. Namun di tengah perjalanannya, Stone mendapati gangguan dari seorang penguntit yang berusaha menghalanginya.
Tetapi dengan memanfaatkan sebuah truk yang berada di depannya, Stone berhasil melumpuhkannya. Dan selanjutnya sopir truk tersebut mengantarnya ke lokasi persembunyian Parker. Parker pada akhirnya menemukan tempat persembunyian Kea, kemudian memaksanya untuk kembali mengaktifkan sistem kerja hati. Fingers? No, we'll be needing those. Di tengah pemaksaan itu, Kea melihat kehadiran Stone yang telah berhasil masuk setelah melumpuhkan beberapa anak buah Parker. Mereka kemudian berkomunikasi dengan isyarat mata sehingga Kea mengikuti perintah Parker, di mana agar sistem dapat kembali bekerja, dia harus menuju ruangan pusat hati. Maka Parker membawanya ke ruangan sistem sambil menodongkan pistol di belakang Kea. Dan saat berada di dalam sistem, Stone pun muncul sehingga Parker segera menyandera Kea. Melalui isyarat mata, Kea merencanakan sesuatu dengan memanfaatkan kebocoran pipa gas, dan ketika Parker lengah, Kea segera melakukan perlawanan untuk menjatuhkan senjata dari tangannya, kemudian menyemprotkan gas ke mata Parker. Setelah itu Stone menyerang Parker, mereka pun langsung berduel. Sampai pada akhirnya Parker berusaha mengikat leher Stone menggunakan pipa gas, namun Stone masih mampu membanting Parker hingga terjatuh. Lalu Kea melemparkan senjata untuk Stone yang kemudian menembak Parker dari arah bawah hingga tewas. Akhirnya sistem kembali dapat dikendalikan. Nomad bersama seluruh tim berhasil Stone selamatkan. 4 pekan kemudian, terlihat Stone mengantarkan paket ke rumah keluarga Bailey tanpa diketahui siapapun. Dan pada adegan pasca kredit, Stone kembali menjadi bagian dari The Carter dengan membentuk tim baru di mana Kea direkrut menjadi salah satu di dalamnya dengan kode Joker. Pada operasi pertama tim baru ini, Jack menjadi tim lapangan dan Kea mengendalikan sistem dari dalam van. Sementara Stone menjadi pemimpin operasi. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton, dan pesan yang dapat kita ambil, bermain kartulah agar tahu kalau kartu Joker itu sangat berarti. Sampai jumpa lagi gengsku.